Selamat siang, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tembuah, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini saya tetap konsisten dengan apa yang saya promosikan terkait dengan beberapa figur yang saya anggap layak dan tepat untuk maju dan mau mencalonkan diri menjadi calon bupati maupun wakil bupati 2024-2029. Ada yang mengatakan, banyak bahasa yang mengatakan dalam komentar, oh jangan kita ini nanti orang tidak pilih, orang tidak hiraukan. Tapi saya melihat kalau orang tidak hiraukan, pastinya orang tidak komentar atau orang tidak like. Ketika begitu banyak ragam tanggapan, saya berasumsi bahwa ini berarti ada diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya memantau grup politik ini sudah banyak yang bermunculan mempromosikan figur-figur mereka. Pada kesempatan kemarin saya sudah sempat mempromosikan Bapak Yosep Pere, yaitu alias AJ, Kepala Syabandar yang ada di ND. Hari ini saya mencoba untuk mempromosikan beberapa figur lagi. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang bertanya bilang, kok kenapa yang dipromosikan cuma itu saya bilang silakan. Saya tidak mau banyak-banyak mempromosikan orang dalam grup ini. Yang pertama, dasar pertimbangan saya yang pertama, saya harus tahu kemampuan orang tersebut, kinerja, dan kemampuan secara finansial. Ya. Karena bagi saya politik ini tidak gratis. Saya sependapat dengan komentar daripada Naim Markustato yang mengatakan kendaraan itu kan dibutuhkan. Maka selain orang itu cerdas, orang itu harus punya kemampuan secara finansial. Sehingga ketika kita mendukung orang tersebut, walaupun dia cerdas dalam berkomunikasi, cerdas dalam pengetahuannya, tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan secara finansial atau ekonomi yang mampu juga percuma. Karena kendaraan yang mau dipakai itu juga, minta maaf, kendaraan itu juga tidak gratis. Pada kesempatan yang begini saya mencoba lagi mempromosikan beberapa figur yang saya berpikir bahwa layak dan pantas untuk diperbincangkan, dan layak dan pantas juga untuk dinilai karena mapan cerdas secara IQ, kemampuan berkomunikasi, birokrasi. Terus yang kedua, punya kemampuan finansial yang menunjang. Itu nanti silakan diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Saya mulai dari mantan Kejari Belu, yaitu Bapak Alfonsius Gerhard Loemau SHMH. Dari gelar saja ini sudah luar biasa bahwa matang secara hukum. Saya bilang begitu. Memang kita butuh orang-orang yang punya kemampuan hukum yang menghuni agar yang nakal-nakal, yang diduga kerja proyek asal-asalan, yang rakus dan segala macam itu, mungkin beliau ketika memimpin dia bisa menanggulangi. Karena banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di kabupaten. Jadi kita membutuhkan orang yang paham betul-betul secara hukum. Maka saya bilang, maka kenapa saya menyampaikan di sini ada calon yang pas, yaitu Bapak Alfons Gebrat Loemau SHMH, mantan Kejari Belu. Itu tempat tanggal lahir saya baca
profil singkat beliau, yaitu Atambua 4 April 1969. Saat ini usia 54 tahun, pekerjaan PNS dalam kurung jaksa. Alamat Jalan Kia Haji Dewantara, RT 02 RW 01, Kelurahan Tulomlai, Kecamatan Atambua Barat. Saat ini beliau menjabat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tumohon. Warga negara Indonesia, agama Katolik, status kawin, emailnya loemau@yahoo.id. Pendidikan formal SD Katolik 1 Atambua, lulus tahun 1982. SMP Negeri 1 Atambua, lulus tahun 1985. SMA Negeri 1 Atambua, lulus 1988. Sarjana Hukum Fakultas Hukum UGM, main-main ini lulusan UGM, lulus tahun 1996. Magister Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 2011. Pendidikan non-formal, Diklat, Datum, Pitsus, Money Laundry, PIM 3. Pekerjaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1997. PNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sekarang saya baca riwayat jabatan. Kasubsi Datum, Kejari Kendal, Jateng tahun 1998. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Semarang, Jateng tahun 2000 sampai 2022. Kasubsi Pratut, Pidum Kejaksaan Negeri Serui Papua tahun 2022. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serui Papua tahun 2022 sampai 2007. Kasih Penyidik pada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua tahun 2007 sampai 2009. Jaksa Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tahun 2009 sampai 2011. Satgasus pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI 2011 sampai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Negeri tahun 2019 sampai 2022, dan terakhir Kepala Kejaksaan Negeri Tumohon tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ini adalah profil singkat dari Bapak Alphonse Gebhard Loemau SH MH. Kenapa saya mempromosikan beberapa figur termasuk beliau ini? Ya. Pastikan ada alasan dan pertimbangan. Ya. Secara kemampuan beliau mumpuni. Dengan basic ilmu hukum yang beliau miliki. Ini tamatan UGM bro. S1 UGM. S2-nya di Universitas Indonesia. Punya kemampuan, kecerdasan, sehingga beliau bisa menduduki beberapa jabatan-jabatan strategis. Sehingga hari ini beliau masih tetap menjadi Kejari, Kepala Kejaksaan Negeri Tumohon. Artinya ini adalah kemampuan, kecerdasan. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, jangan cuma melihat sepintas. Lihat rekam jejak. Karena kemampuan yang menghuni itu, kecerdasan yang beliau miliki, maka beliau dipakai sampai oleh negara. Harus bangga kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Ada putra daerah kita yang masih diperhitungkan di Republik ini. Menduduki jabatan-jabatan strategis. Menjadi Kepala Kejaksaan Negeri. Ini kemampuan. Maka ini adalah kemampuan serta kecerdasan. Kenapa saya mengusung beliau untuk
untuk menjadi calon bupati. Saya dengan beberapa teman sering teriak terkait dengan dugaan penyalahgunaan. Sering berteriak tentang rangkap jabatan. Sering teriak tentang rumah sakit umum diduga ruang tunggu anak bermasalah segala macam. Kita membutuhkan orang-orang yang paham secara hukum. Beliau adalah seorang jaksa, kepala kejaksaan. Ini adalah makan minum beliau. Beliau paham mana yang harus ditegakkan, mana yang tidak. Itulah dasar pertimbangan saya untuk mendukung Bapak Alfons Lemau. Karena kita butuh saat ini, Belu membutuhkan pemimpin yang paham secara hukum. Supaya teriak-teriak teman-teman aktivis yang di jalan untuk berteriak tentang sebuah hal yang dianggap merugikan negara itu bisa direspon secara baik. Yang kedua, biar masyarakat kecil yang mengharapkan hukum harus selalu juga tajam ke atas, jangan dia tajam ke bawah, tapi minimal dia tajam juga ke samping. Ya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang paham secara hukum. Itulah kenapa saya mau mempromosikan beberapa sosok calon bupati maupun wakil bupati menurut penilaian dan pengamatan saya. Jika memang ada yang berkata, oh ini ada orang lain, itu silakan. Silakan teman-teman mempromosikan. Saya sebagai manusia biasa punya keterbatasan, tidak semua saya promosikan. Karena apa yang saya promosikan ini, ketika misalnya mereka jadi duduk di sana, saya juga punya beban moral, karena saya di sini bantu untuk mempromosikan kepada publik. Apabila tidak berjalan sesuai rencana, pasti saya sendiri juga yang akan bertindak kepada mereka. Itu adalah beban dalam diri saya. Tadi saya katakan seperti kenapa kemarin saya sudah promosikan Bapak Yosef Bere, hari ini saya promosikan Bapak Alfons Lemau, SMA, itu karena pertimbangan. Saat ini Kabupaten Belu membutuhkan pemimpin yang paham secara hukum. Agar keadilan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan. Seorang pemimpin kalau dia sudah paham hukum, maka masyarakat akan merasa senang dan bahagia. Yang tadi saya katakan, saya pinjam harmoni itu. Hukum itu jangan hanya tajam ke bawah, terus tumpulnya ke atas. Minimal dia tajam ke samping. Supaya ada keadilan di situ. Jika ada yang bertanya, apa itu? Apa yang dibuat? Ada yang bertanya, apa yang sudah dibuat oleh Bapak Alfons Lemau? Ya ini saya jelaskan. Maka saya sampaikan. Ketika beliau menjabat menjadi PNS, dalam kurung jaksa, prestasi-prestasi sudah beliau ukir. Sehingga hari ini beliau dipercaya negara menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tumohon. Dari tahun 2002 sampai sekarang. Ini prestasi bro. Kemampuan dan prestasi. Dan kita bangga sebagai warga Kabupaten Belu, masyarakat Kabupaten, karena ada putra daerah yang patut diperhitungkan juga di negara ini. Sehingga kemampuan, kecerdasan itu sampai hari ini negara masih pakai. Dan hari ini beliau menduduki menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tumohon. Sampai sekarang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan lagi, apakah beliau bersedia mau mencalonkan diri menjadi calon Bupati Belu? Mengingat bahwa hari ini beliau masih menjabat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri. Sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang masih memperdebatkan, oh seperti ini, ingat bro, hari ini orang menjabat Kepala Kejaksaan. Meninggalkan sebuah pekerjaan yang notabene pekerjaan yang saat ini dijalani. Terus mau memulai untuk mencalonkan, belum tentu kita ini dipilih tidak. Tapi ini resiko. Karena kita mau Belu ini menjadi baik ke depan.
Saya promosikan begini kan juga belum tahu apakah beliau maju atau tidak. Tapi yang saya dengar di perbincangan di kalangan masyarakat. Maka tugas saya adalah mempublikasikan. Tadi yang saya sebutkan adalah kecerdasan, kemampuan secara intelektual. Sehingga hari ini beliau masih dipakai oleh negara. Terus kita bicara kemampuan secara finansial. Saya pastikan beliau memiliki kemampuan finansial. Karena kendaraan yang digunakan itu, minta maaf. Atau membawa kupang saja, kita harus bayar nektis. Otomatis, secara kemampuan, secara ekonomi, finansial, saya yakin beliau memiliki itu. Jadi tidak usah kita meragukan itu. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang lain begini. Saya mempromosikan orang. Bukan orang itu melenting sana bilang, saya mau calon bupati. Melenting saya calon bupati. Saya tidak akan promosi. Karena belum apa, saya sudah mempromosikan diri saya. Bukan orang lain yang berbicara. Kalau orang lain yang berbicara di kalangan, menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, maka saya akan menyampaikan, berarti orang ini disenangi. Bukan kita kumpul keluarga, duduk di mana-mana bilang, saya mau calon bupati. Ini bukan sebuah nilai tawar. Yang kedua, kemampuan secara ekonomi, finansial. Karena kendaraan ini tidak gratis. Itulah kenapa saya tidak serta-merta mempromosikan semua. Silakan. Yang punya kemampuan secara ekonomi, silakan sampaikan kepada saya. Dan punya kecerdasan secara intelektual, sampaikan. Tugas saya nanti mempromosikan. Itulah dasar pertimbangan saya. Ya. Ada beberapa figur yang saya tetap akan setiap hari saya promosikan, itu adalah konsisten saya. Dan nanti mungkin akan saya tambahkan lagi adalah dengan sosok ini, saya panggil abang ya, mantan Kadis PUPR Kabupaten Belu, itu Bapak Vincent Kalaka atau biasa disebut Abang Eng. Pasti nanti akan saya promosikan beliau, rekam jejak beliau. Beliau juga bagi saya juga luar biasa. Semenjak menjadi kepala PUPR Kabupaten Belu itu banyak karya inovatif dan terobosan-terobosan sudah beliau lakukan. Ya, mudah-mudahan beliau juga mau dipromosikan. Artinya mau saya promosikan orang, saya harus tanya juga kepada dirinya. Supaya kamu mengingat bahwa hari ini mereka-mereka itu masih menjabat menjadi ASN yang aktif. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Ada yang berpikir, ini promosi dapat fee. Saya bilang, saya bukan mempromosikan orang ini supaya orang memberikan saya sesuatu, tidak. Tapi saya mau ke depan itu beliau menjadi lebih baik. Orang-orang yang sudah saya promosikan ini juga, saya juga tidak tahu apakah mereka bersedia mau mencalonkan diri jadi bupati atau tidak. Tidak. Tapi ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Tugas saya adalah mempublikasikan. Suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, sudah saatnya kita berbicara untuk calon pemimpin kepala daerah yaitu Kabupaten Belu 2024-2029. Sudah saatnya kita berbicara. Sehingga kita bisa menghasilkan calon-calon pemimpin ketika dia menduduki jabatan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, banyak terobosan dan karya inovatif yang dia bisa buat untuk kemajuan Rai Belu. Silakan ada yang mau promosikan yang lain, silakan. Kenapa saya tidak promosikan incumbent? Pasti dengan sendiri incumbent akan main. Tanpa dipromosikan juga di saat ini dia menjabat, dia pasti akan bermain. Jadi saya mau menyampaikan kepada publik dalam kesempatan ini, memilih pemimpin yang pertama harus mengikuti rekam jejak dia, kecerdasan dia secara emosional, kecerdasan dia secara intelektual, dan kemampuan dia secara finansial. Kita promosikan. Kita lupakan pileg yang baru selesai, termasuk saya juga salah satu caleg di situ. Kalah itu barang biasa. Jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan, stres. Yang stres atau
yang stres atau tiap hari murung-murung terus itu karena apa? Karena mungkin karena saya menyampaikan kepada publik ini, politik legislatif sudah selesai, mari kita sekarang berpikir untuk kita berbicara, mencari sosok pemimpin. Ya, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, politik legislatif sudah selesai. 30 anggota DPRD sudah terpilih melalui hasil pleno, tinggal nanti diumumkan oleh KPU. Tugas sekarang bagaimana kita masyarakat Kabupaten Belu untuk kita fokus, kita berbicara tentang figur dan yang tepat untuk memimpin Rai Belu menjadi bupati maupun wakil bupati 2024-2029. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Besok saya akan promosikan lagi figur yang lain. Harapan saya, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi bahwa beda pilihan dalam sebuah demokrasi itu hal yang biasa. Kita jangan saling menjatuhkan, kita jangan saling menghina. Pasti kita menjatuhkan pilihan politik kepada figur-figur tertentu, pasti kita punya dasar argumen. Anggap saja perbedaan sebuah dinamika yang harus kita jalani dan kita hormati. Jangan membuat perbedaan itu menjadi permusuhan di antara kita. Apa yang saya sampaikan ini adalah saya melihat dan saya menilai. Maka saya sampaikan kepada publik ini. Saya tidak akan promosikan begitu banyak yang ada. Silakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang mempromosi, silakan. Tapi saya konsisten hanya berbicara tentang beberapa orang itu. Karena saya menganggap mereka layak. Sampai hari ini saya belum mempromosikan mantan Bupati Belu, yaitu Bapak Willy Boruslay, karena beliau, saya belum mendengar apakah beliau mau mencalonkan diri menjadi bupati atau tidak. Karena saat ini beliau masih fokus dengan pencalonan anggota DPR RI, karena hasilnya juga masih dalam taraf perhitungan. Saya belum tahu kesediaan dan kesiapan beliau. Jadi sampai hari ini saya belum mempromosikan beliau. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan kepada publik. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari selalu kita jaga Kamtibmas, hindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, karena akan merugikan diri kita. Jadikanlah kabupaten ini kabupaten yang cinta damai, saling menghargai, dan supaya masyarakat atau orang lain dapat menilai bahwa Kabupaten Belu ini kabupaten luar biasa. Jadikanlah Kabupaten Belu kabupaten yang tingkat toleransinya paling tinggi di Republik ini, sehingga semua bisa belajar di kabupaten yang kita cintai ini. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, senantiasa Tuhan menyertai kita semua.